Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita di Pitik Random TV. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Mas Adam yang kemarin yang sempat terputus karena kendala teknis atau bisa jadi gangguan gaib. Karena kemarin kita kan cerita horor ya Mas Adam. Iya. Jadi untuk konten kali ini adalah konten sosok di halaman rumah kakek part 2. Langsung saja untuk ceritanya dipersembahkan oleh Mas Adam. Monggo Mas Adam. Terima kasih Mas Reza. Jadi kemarin kita cerita itu terpotong, tapi videonya tetap lanjut Mas. Tetap lanjut. Iya enggak sih? Iya. Jadi Iya aku sih, cerita tetap record, cuma yang tersimpan itu yang cuma di Iya. part 1 kemarin. Terus itu waktu itu video kami terputus saat saya cerita di sebelah barat rumah saya itu, di yang katanya jalan besar itu ya, yang tembusan-tembusan Oh, iya, itu iya. ya, itu. Yang meter besi itu ya. Ya, yang pohon terem besi itu. Jadi di sini saya cerita ini yang terakhir itu diulangi lagi mulai pohon terem besi ya. Jadi gini teman-teman, di pohon terem besi itu yang menjelaskan sebenarnya itu yang Pandi itu, yang dimasukin kuntilanak yang pertama itu loh, yang saya cerita. Iya. Ya, itu dia itu bercerita tentang jalan itu, jalan besar itu yang dia ketahui. Dan itu mungkin apa ya? Ya, yang diketahui sosok tersebut. Oh, berarti si Mas Pandi ini tahu jalan tersebut karena dikasih tahu oleh sosok kuntilanak itu tadi. Iya, jadi mungkin teman-temannya kuntilanak itu di situ sekitar jalan besar itu buat lewati sosok-sosok tersebut ya. Jadi mulai kami ulangi lagi ya. Jadi jalan besar yang dimaksud itu pohon terem besi di antara rumah saya sama rumahnya Mbah Ismiran. Itu ada tegalan itu 50 meter lebih lah, ya lebarnya itu. Di situ ada jalan. Jadi kalau ke utara itu sampai gangi Mbah Minem, terus yang mentok sampai sawah itu. Yang ke selatan di belakang rumah Mas Abin, belok ke kanan atau ke barat yang ada di gangnya Bu Asma sama Pak Mamat, rumah Pak Mamat, tembus ke yang rumah kosong itu. Nah, jadi di jalan itu ada rumah kosong. Nah, rumah kosongnya itu ini Mas, dulu itu pernah dibuat untuk usaha. Kayak yang pertama setahu saya itu jualan sate. Jualan sate itu oke lah ya, kalau dibilang laku ya relatif lah laku. Tapi nggak betah di situ Mas, banyak gangguan-gangguan gitu kan. Terus yang kedua jualan pot bunga itu sampai 3 bulan kalau nggak salah. Sampai 3 bulan itu di setiap pintu di rumah kosong itu ditempelin kayak apa ya, kayak kaligrafi apa, surat-surat lah gitulah ya. Ini kan kepercayaannya orang beda-beda. Ya, tapi setiap ditempelin itu kayak dirusak Mas. Dirusak. Nggak tahu yang rusak apa itu. Mungkin kelelawar ya, ada 3 cakaran gitu di setiap lembaran-lembaran yang ditempelin itu. Saya masuk sendiri sama teman-teman waktu dulu itu, waktu sekolah sore atau diniah Mas, mesti masuk ke situ kan biar lihat-lihat pot gitu. Terus yang paling janggal di tempat itu, saya waktu ini cerita nyata, Pak Maftuh sama keluarga saya sudah tahu sendiri. Jadi waktu itu saya masuk ke mana rumah kosong itu, waktu pas jualan pot itu gini, sama teman-teman diniah itu kayak merasakan hal aneh di situ. Ya masa ya namanya orang kalau bertamu kan ya kita kan nyapa juga toh Mas. Iya. Nyapa. Lah itu orangnya ada di dalam itu, semua karyawannya itu gini toh. Jadi kayak nggak ada respon gitu Mas. Pandangan kosong gini. Iya, pandangan kosong. Iki
aku ki mlebu ndek omah tapi kan itu kan buat umum kan, buat jualan protan gitu. Nah, terus yang cerita yang saya pernah alami habis maghrib saya mau ke rumahnya Pak Warsidi bakul bakso. Bapaknya Ferry. Enggak, agak jauh. Dekatnya itu rumahnya Ferry sahabat saya itu. Saya lewat di situ habis maghrib waktu puasa, Mas. Kalau waktu puasa kan kayak makhluk-makhluk kan dikerangkeng ya, setan-setan gitu. Nah, saya di situ ada kayak rame-rame di kan itu gandeng sama rumahnya Pak Maftuh yang kemarin temennya ayah. Maaf. Mana tadi? Mikrofonnya jatuh tuh. Nah, yang cerita yang kemarin tadi temennya ayah itu. Saya naik sepeda motor dulu, terus ya berhenti lah, kan ada Pak Maftuh. Berhenti, ya bincang-bincang biasa. Enek apa Pak tuh? Biasa nyelameti omah gitu. Ya rumah kosong itu. Katanya ada selamatan di situ, terus walah ya bincang-bincang biasa, Mas, selamat jagongan. Lah setelah berapa hari ketemu lagi sama Pak Maftuh. Itu waktu Mas Adam berhenti kemudian tanya-tanya itu keadaan rumahnya rame gitu ya, Mas? Kayak ada acara gitu? Iya, kayak habis acara ya, kayak makan-makan gitu. Rame itu, terang di situ rumahnya. Nggak biasanya kan rumah itu terang di situ. Kemudian saya ya tanya-tanya gitu. Nah, terus kemudian harinya saya ke rumahnya Pak Maftuh sama ibu sana. Ya ibu jagongan biasa sama istrinya Pak Maftuh kan. Terus saya jagongan sama Pak Maftuh itu, loh Pak tuh, lah wingi di rumah ini ada apa ya, bancaan apa? Loh, kapan le? Lah sing kemarin saya bicara itu sama sampean, aku numpak sepeda motor itu mari buka kan. Habis buka puasa mau ke rumah Ferry, mau beli bakso lagi sambil nunggu terawih. Terus habis itu, loh kapan yo? Selasa kok ya, aku bilang gak ono le. Nah itu, Mas. Terus yang tak ajak omong itu siapa? Gitu loh. Terus akhirnya Pak Maftuh bilang, Yus anggapan anggapan iku aku ae wis. Tapi jujur aku enggak metuki sampean. Ini keluarga saya, Pak Maftuh sendiri, terus Mas Helmi sudah tahu cerita ini ya di keluarganya dia. Jadi waktu itu saya sepedaan di situ lewat depannya rumah kosong itu kan, yang katanya jalan besarnya makhluk itu. Saya bicara sama Pak Maftuh itu, ternyata nihil. Pak Maftuh nggak merasa ketemu saya, nggak merasa bicara sama saya. Terus akhirnya ya udah aku ya kayak legowo. Terus waktu itu ada lewat itu namanya almarhum Pak Mulung. Pak sudah meninggal dia. Jadi ya biasa aku disapa, Mas, pas bincang. Dam, nyapa ning kono? Gitu. Ya aku ya kan rame ya biasa enggak curiga enggak apa ya, tetap bicara sama Pak Toh kan. Terus di situ aku bilang sama Pak Maftuh itu. Tapi wingi aku sempet ditegur Pak Mulung, Pak sing masalah sing wingi aku mandek iku. Tapi ya enggak tak reken, ya tak hiraukan aja. Saya pas lagi bicara terus dipanggil Pak Mulung itu kan. Itu mungkin dari Pak Mulungnya itu ngerasa, loh arek iki lapo ndek sini. Iya, paling dikira kok main-main di rumah kosong, padahal kan nggak ada orang. Padahal kalau dari pandangannya Mas Adam sendiri, Mas Adam berbicara sama Pak Maftuh itu tadi. Ya itu. Terus yang belakang ada sekarang kayak dibangun kayak mes ya, pondokan belakangnya. Ya lurusnya rumah kosong itu. Itu di dekat belakang rumahnya bule saya, Lek Pipit namanya. Nanti Lek Pipit kalau lihat channel ini pasti tahu di situ ada apa ya. Nah itu juga ada, tapi saya nggak pernah ke situ. Singup, Mas, tempatnya ya, kayak semak-semak belukar itu banyak sekali di situ. Soalnya di pedesaan juga ya. Banyak sekali kayak hutan-hutan gitu. Iya.
itu jalan besarnya di situ. Jadi menurut Pandi yang dimasukin makhluk itu, dia itu ceritanya agak banyak mas. Ya masalah jalan besar itu, masalah sosok kayak ikan. Nggak tahu ada kolam atau apa? Nggak tahu. Jadi di situ tuh ada sosok kayak ikan gitu. Wujudnya gimana mas? Ikan katanya. Ada kepalanya gitu atau gimana? Atau cuma Ya, mungkin- ikannya aja ikan? Mungkin gitu, mungkin kayak itu ras. Dia itu sukanya mengganggu orang-orang yang kayak ke sawah. Oh iya, iya. Soalnya kan di daerah desa saya di banyak sawah kan biasanya dari petani-petani itu dapat air untuk mengairi sawah itu kan malam-malam. Soalnya kan biasanya dibagi-bagi gitu dan banyak yang dapat jatah itu malam hari. Dan mereka itu kadang sampai jam 11, jam 1, jam 2 itu masih ke sawah dan sendiri kalau di desa saya. Dan mungkin di desa-desa lain pun seperti itu. Terus saya dapat itu yang cerita-cerita itu yang dari Pandi itu yang dimasuk itu, ya ikannya itu nggak ganggu kayak yang orang-orang misalnya ya tahu sendiri kalau orang sawah ya, bukan nyindir ya, tapi kadang kan rebutan air ya. Iya, Ya. betul sekali. Kadang jatahnya petani A, cuma tiba-tiba untuk bendungannya itu di bobol. Lah, gitu. ya kayak seperti itu. Curang lah istilahnya gitu. Jadi sosok ikan tersebut ini itu ceritanya gini. Jadi dia itu ganggu untuk orang-orang yang kayak curang gitu. Jadi waktu misalnya sawahnya bapak ini kan belum diairi dari irigasi, tapi airnya udah dibelokkan ke Ya. sawah yang satunya Padahal ya. belum selesai. Nah, padahal belum selesai, airnya belum ini. Itu yang diganggu. Jadi dia itu kayak menyerupai kayak petani yang lain lah. Nah, tapi ya apa ya? Ya sosoknya bukan yang sempurna. Oh, dengan wujud orang tapi ada beberapa bagian yang mungkin berdarah atau Ya. mungkin istilahnya yang menakuti orang tersebut lah. Oh iya, terkait ceritanya Mas Adam tadi yang jalur itu Mas. Kan ceritanya Mas Adam itu di jalur tersebut yang diceritakan itu kan setiap pohonnya ada pohon terbesi. Ya, Di setiap jalurnya. belokan ya. Nah, itu kan Mas Adam setelah diceritakan sama temennya itu sempat menelusuri atau enggak? Ya, saya langsung menelusuri sama Dimas namanya. Dimas itu anaknya ADE almarhum Bagong, anaknya ya apa ya, Pak Lee ayah itu. Saya itu ke situ, terus ternyata benar yang disebutkan sosok di dalam tubuh Pandi itu benar sekali. Jadi setiap sudutnya itu benar. Di pohon terbesi ini lurus ke sana ada pohon terbesi lagi, terus beloknya juga benar. Jadi pas lurus itu ada terbesi lagi, kayak udah ada patokan gitu loh mas, gitu. Jadi setiap saya lewat itu kayak ada energi lebih ya. Pasti ya ini kalau masalah sugesti ya, tapi kalau teman-teman memang mengikuti kayak pecinta alam atau yang lain, misalnya sampean berjalan, sampean percaya ke hal-hal itu, mesti merinding dan ada energi lebih lah yang kayak mendekat. Ada sesuatu. Atau kadang-kadang kayak gini ya logikanya, waktu kita jalan sendiri malam-malam terus tiba-tiba gini, bingung, kayak ada yang ngikutin, Merasa ada yang entah itu mengawasi, entah itu mengikuti. nah rasanya kayak gitu, kayak ada energi yang lain gitu. Oh iya, jadi gini teman-teman, kan di video sebelumnya itu Mas Adam itu bercerita bahwa temannya itu yang pernah dirasukin oleh sosok kuntilanak itu kan menceritakan bahwa ada jalur, entah itu jalur apa, dan di situ diceritakan di setiap jalur, di pertemuannya, entah itu di belokannya atau di ujungnya itu pasti ada pohon terbesinya. Dan itu sudah dibuktikan sama Mas Adam dan temennya, itu memang benar adanya.
Padahal kan kalau secara logika pohon trembesi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba muncul besar gitu kan, nggak mungkin. Pasti pohon trembesi itu sudah ada dari jauh sebelum itu, dan mungkin dari Mas Adam dan teman-temannya atau warga sekitar pun nggak notice. Iya, nggak ada yang tahu bahwa oh iya bener ya, ternyata dari cerita si temennya Mas Adam atau si sosok tersebut bahwa ada jalur, entah itu apakah jalur mistis atau jalur di dunia lain, kita kan juga nggak tahu. Seperti itu ya. Jadi saya baru berani ngungkap ke publik ya, ini udah berapa tahun, sejak saya SMP Bang, sampai berarti 2014an lah, sampai sekarang udah berapa tahun itu, 14 ke 22, 8 tahun lebih ya sekitar. Jadi saya itu mendem ya, kayak cerita yang di halaman yang kemarin yang di halaman rumah kakek itu, saya mendem cerita, saya pengen ngungkap ke publik itu lewat apa, saya bingung kan. Saya cerita ke sini takut nanti gimana, saya cerita ke orang tua yang lain disangkal. Ada satu orang yang memang mungkin dulu juga pernah ngalami kayak saya, mungkin ya, tahu tentang jalan itu. Itu namanya, boleh sebutin nggak ya? Kalau ragu sebut nomor ya? nggak apa-apa sih. Nggak apa. Nah, itu namanya almarhum Bem. Itu juga mengiyakan. Jadi saya cerita sama Mbah itu kan, kebetulan rumahnya ya yang dekatnya pohon trembesi yang arah utara, yang belakang dulu saya yang video kemarin saya nyebutkan di belakang rumahnya Mbah Mas Ngudi itu lah, itu ada pohon trembesi juga yang merupakan jalur itu. Terus saya cerita itu, dia mengiyakan memang ada jalan itu, dan dia juga nggak publish, dipendam sendiri kayak ya, Mas Adam. Harus saya publish, kali ini saya baru berani publish. Mungkin jika teman-teman di sekitar rumah saya pengen menelusuri, ya monggo, rasakan sendiri energinya yang di sana. Untuk apa ya, kayak teman-teman yang sekarang mungkin kelahiran 2002 sampai 2010, mungkin di sana banyak yang masih penasaran kan. Coba aja lah, apa yang ada ikut perguruan di desa saya, mungkin bisa nyoba. Tapi sampai saat ini pohon trembesi itu masih ada ya? Iya, masih ada. Belum ditebang. Belum ditebang. Yang ditebang itu yang dekat rumah saya. Waktu itu ibu protes ke pemilik kebun itu, pemilik tegalan itu, pohon kenet namanya. Tinggi itu, melebihi tinggi pohon trembesi, tapi nggak lebar. Tapi kan kalau angin itu takutnya robohan rumah saya hancur Mas. Itu terus itu ditebang nggak ada apa-apa. Tapi pohon trembesi ini nggak ditebang. Besar Mas, diameternya besar pokoknya. Berapa mungkin ya 100 tahun ada kali. Ya nggak tahu sih. Ya tapi intinya sudah lama lah kan, nggak mungkin pohon besar tiba-tiba muncul langsung besar, kita nggak mungkin. Pasti ada waktu, dan itu cukup memakan waktu lama, dan pastinya pun akarnya pun sudah lebar, sudah dalam, dan sulit untuk robohnya. Udah, di sini aja cerita saya untuk menyambung yang kemarin. Yang kemarin, jadi ini adalah rumah kakek part 2 seperti itu. Jadi sekedar informasi saja, kemarin saya juga dikirimin foto sama Mas Adam suasana di rumahnya, dan dari foto tersebut saya sudah berpikiran bahwa memang suasananya itu kalau istilah Jawanya singlu. Nah, nanti tak gambar ya, nanti tak kirimin, tak masuk ke video ya, gambar. Nggak apa-apa, nanti denah rumah sama yang jalur-jalur itu. Bisa nanti biar sama teman-teman juga punya gambaran lah ya, dari punya gambaran dari apa yang sudah kita ceritakan tadi, seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Adam ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman terkait cerita tadi. Jadi jika Anda mengalami suatu kejadian mistis, nah,
itu rasakan benar-benar bahwa adanya sosok leluhur kita yang mungkin sudah mendahului kita terlebih dahulu, entah baik maupun energi buruk ya. Jangan sampai kita bersikap acuh atau kita seenaknya, misal pipis di pinggir pohon ya, kan kita nggak tahu kalau di situ mungkin ya ada sosok tersebut yang suka di sekitar pohon tersebut, kan kayak nggak sopan ya. Ya bayangkan aja misalnya sampean duduk lalu diludahin orang, kan ya nggak terima kan ya. Jadi hargailah lingkungan sekitar kita sebagaimana makhluk-makhluk tersebut menghargai kita. Contoh, kita nggak ngapa-ngapain ya, kita nggak ditakut-takutin kan. Jadi sama makhluk-makhluk gaib itu juga butuh butuh sikap menghargai dari manusia. Jadi bersikaplah sopan dimanapun Anda berada, jangan acuh, jangan jumawa, jangan sombong, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah ya. Itu aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Adam. Jadi pada intinya ya teman-teman, percaya atau tidak itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, tapi kita jangan sampai bersifat arogan. Walaupun kalian tidak percaya, tapi pada nyatanya itu ada. Hargailah mereka, keberadaan mereka. Walaupun kalian tidak takut atau tidak percaya terhadap sosok tersebut, ya kalian setidaknya menghargai, jangan mengganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kalian. Itu saja sih. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap support channel kami di Pitik Random TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. Bye-bye. See you. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini ya untuk gambaran suasana yang saya ceritakan atau denahnya ya. Di situ ada keterangannya. Ya untuk yang titik-titik yang saya kotak itu halaman rumah kakek atau halaman rumah saya yang terdapat sosok saudara kakek saya yang nyapu-nyapu ya. Lokasinya di situ di belakang rumah Bahlan atau kakak Mbah Kung di situ. Nah, kemudian untuk yang tanda panah itu jalurnya jalan besar makhluk halus tersebut, mulai dari kiri yang ke atas itu, arah ke atas itu ke arah rumah, di antara rumah Pak Maftuh sama rumah kosong. Kemudian yang panah arah ke kanan sampai ke sawah itu yang jalur arah ke utara. Nah, kemudian untuk pohon trembesinya di titik yang saya kasih titik-titik itu lokasi pohon-pohon trembesi yang besar atau patokan-patokannya buat belok-beloknya itu yang dikasih tahu sama sosok kuntilanak yang masuk ke dalam tubuh teman saya tersebut ya. Jadi kayak gini ya gambarannya yang saya ceritakan di cerita horor part 1 sama part 2 kemarin. Terima kasih.